dan bagaimana cara melakukannya, nah itu ada di dalam misi. Berarti kalau misalkan kita nggak punya misi gitu, ya apa yang akan kita capai begitu. Nah, untuk lembaga pendidikan atau bagi lembaga pendidikan Islam, misi harus mencakup komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman serta memberikan kontribusi kontribusi positif bagi umat dan masyarakat. Khususnya gitu kan di lembaga pendidikan Islam. Jadi ini seperti mata pelajaran seperti itu harus mengkolaborasikan antara kalau misalkan di pondok pesantren gitu yang basicnya lembaga pondok pesantren itu eh, mengkolaborasikan antara pelajaran kenegaraan beserta dengan kepesantrenan. Nah, itu. Oke, lanjut kemudian tujuan strategi. Nah, di sini disebutkan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi dan misi. Nah, tujuan strategik adalah target spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus smart, smart gitu. Smart itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris artinya kan pintar, tapi ini smart ini merupakan singkatan. S-nya adalah spesifik, M-nya measurable, aduh gimana, punten ini pacar letot bahasa Inggrisnya ini. Kemudian yang ke A yang A-nya achievable, kemudian relevan, dan T-nya adalah time bound. Nah, dari smart ini yang spesifik merupakan tujuan harus jelas dan tidak ambigu, hindari tujuan yang terlalu umum atau samar. Kemudian M-nya measurable, yaitu terukur. Tujuan harus dapat diukur sehingga kemajuan bisa dievaluasi. Sebagai contoh, saya ingin membaca satu buku tentang public speaking setiap bulan. Nah, itu kan kita udah punya ukuran gitu. Kemudian yang A-nya adalah achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan serta sumber daya yang tersedia. Kemudian R-nya relevan. Tujuan harus selaras dengan kebutuhan, minat, atau misi yang lebih besar. Kemudian T-nya time bound, berbatas waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mendorong penyelesaian. Nah, itu. Contoh di sini dari artikel yang saya buat adalah alokasi 30% anggaran untuk program keagamaan seperti tahfiz camp dan pelatihan guru. Ya, Adit boleh di ini lanjut. Oke, sekarang ke fungsi dan manfaat visi, misi, dan tujuan. Yang pertama itu fungsinya adalah sebagai panduan strategis, dan yang kedua adalah sebagai alat evaluasi kinerja. Nah, yang mana sebagai panduan strategis ini, pertama memberikan arah dan fokus bagi lembaga dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dan membantu dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Kemudian yang kedua, sebagai alat evaluasi kinerja, menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan program dan kinerja lembaga. Boleh lanjut, Adit? Nah, kemudian tantangan dalam perumusan visi, misi, dan tujuan. Nah, tantangan yang pertama yaitu dari keterbatasan sumber daya manusia gitu atau keterlibatan stakeholder. Nah, dari artikel yang saya buat, keterbatasannya khususnya yang studi kasus di sini di SMP
Terpadu Arafah yang ada di Subang, keterbatasan sumber daya manusia, guru kesulitan merancang pembelajaran integratif antara kurikulum nasional dan muatan keislaman. Kemudian yang selanjutnya, padatnya kurikulum umum. Kegiatan keagamaan seperti tahfidz sering tertunda karena jam pelajaran umum yang padat. Jadi selama contoh seperti selama KBM itu tidak dimasukkan untuk apa namanya itu program tahfidznya, tapi di luar KBM masuk gitu. Nah, kemudian yang ketiga, minimnya partisipasi orang tua. Kurang penting hanya dilakukan 3 bulan sekali, kurang optimal dalam mendukung program sekolah. Oke, next. Nah, sebagai hasil studi kasus, di sini proses perumusan visi misi melibatkan partisipasi multi stakeholder, ya, guru-guru, komite, sekolah, dan orang tua melalui FGD atau Focus Group Discussion. Visi mewujudkan generasi Qurani yang berprestasi global. Kemudian misi penguatan pembelajaran Al-Quran, pengembangan sains berbasis Islam, dan pembinaan karakter. Untuk implementasi, alokasi 30% anggaran untuk program keagamaan. Sebagai tantangan, keterbatasan pelatihan guru dan evaluasi karakter yang subjektif. Next, Adit. Nah, kemudian dampak visi misi dan tujuan kualitas lulusan. Nah, pertama bisa dilihat dari keunggulan akademik, yaitu 85% siswa mencapai nilai di atas rata-rata. Kemudian pembinaan religius 70%, siswa menyelesaikan hafalan juz 30. Kemudian persepsi stakeholder, guru, siswa, dan orang tua mendukung visi sekolah meskipun ada tantangan dalam evaluasi karakter. Oke, next, Adit. Sebagai kesimpulan, visi, misi, dan tujuan strategik berbasis nilai Islam berperan sebagai kerangka operasional yang membentuk tata kelola SMP Terpadu Arafah. Integrasi nilai Islam melalui partisipasi multi stakeholder dan alokasi anggaran terstruktur menciptakan sinergi antara kurikulum nasional dan program keagamaan. Kemudian yang terakhir, tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas guru dan sistem evaluasi yang subjektif. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Ruslan. Nampaknya telah hadir Bapak Dr. Haji Mulyawan ya, Pak Wilujeng. Salajengna, mangga yang kedua Ibu Aini Nawan Kusumadini yang tadi Pak Agung itu berbicara tentang pentingnya visi misinya. Nah, kalau untuk Bu Aini Nawan Kusumadini ini adalah contoh perumusan visi misi dan tujuan strategi dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Mangga Bu Dini, saya serahkan waktu untuk Bu Dini. Tidak perlu lama ya Ibu, cukup 15 menit saja. Terima kasih. Oh, baik sebentar. Sebentar Pamir ininya, presentasinya.
Sebentar Pak Amir, saya ada kendala ya. Mangga, mangga, mangga. Mungkin sambil nunggu bisa diskusi dulu. Boleh, Bu Dini, kira-kira berapa menit untuk diperlukan untuk perbaikan? Pilih iya. Oh, boleh Pak Amir diskusi dulu aja. Oh iya, boleh sambil di ini kan saya mungkin ada pertanyaan dulu untuk ini. Mangga untuk selanjutnya ini sambil menunggu Bu Dini itu biar tidak seharusnya menyengkolong tingkah waktu segitunya. Untuk pertanyaan itu dari kelompok 4 dan 5 itu ada Bu Arinda dan Pak Ayi, dan kelompok 5-nya ada Bu Ayu dan Bu Baiduri. Mangga kanggo kahiji naros ka Pak Agung, mangga raise hand terlebih dahulu. Mangga Bu Arinda dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada udah diizinkan untuk bertanya. Sebelumnya izin Pak dosen, yang mau saya tanyakan di sini, mengapa pendekatan studi kasus kualitatif dipilih dalam penelitian ini, dan bagaimana pendekatan ini mampu mengungkap kompleksitas integrasi nilai Islam dalam manajemen strategi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses partisipasi multi stakeholder, yaitu guru, siswa, orang tua, dalam perumusan visi dan misi di SMP Terpadu Arafah, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan strategi. Baik, Bu Arinda, saya minta untuk dikerucutkan saja pertanyaannya, Bu. Yang pertanyaan yang pertama atau yang kedua, Bapak? Iya, boleh dua-duanya. Kalau bisa dijadikan satu, kerucutkan saja, Bu. Ya. Yang pertama sekali, ini kan mengapa Pak Agung memilih pendekatan studi kasus ya dalam memilih pendekatan studi kasus kualitatif dalam penelitian ini. Bagaimana pendekatan ini mampu mengungkap integritas nilai Islam dalam manajemen strategik itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana proses partisipasi orang tua, murid dalam perumusan visi dan misi di SMP Terpadu Arafah, bagaimana dapat memengaruhi keberhasilan implementasi dalam kebijakan strategi. Oke, sudah Bu Arinda ya. Ini kalau ini kan bisa ini ya. Nanti akan saya sampaikan kesimpulannya seperti apa dari pertanyaannya. Mangga untuk selanjutnya boleh satu orang lagi untuk Pak Agung dari kelompok 5, Bu Baiduri tadi raise hand ya. Mangga Bu Baiduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amir sebagai moderator yang sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya sebenarnya ada di slide kedua atau ketiga ya, tentang ada pengertian visi, misi, dan tujuan strategi. Nah, kalau bisa dipaparkan bisa sama Pak Agung ya. Yang ya tujuan strategi. Nah, di sini kan ada pengertian tujuan strategi ya, dan ada tercatat 30% untuk program keagamaan ya kalau nggak salah. Nah, dari situ yang saya tanyakan bagaimana menentukan
tujuan strategi dari beberapa, mungkin setiap organisasi memiliki tujuan yang banyak sekali gitu ya. Nah, bagaimana menentukan tujuan strategi yang paling utama yang harus diambil? Dan yang kedua, mengapa masih berlanjut dengan yang tadi, dan mengapa yang 30% itu sebagai program keagamaan? Kalau nggak salah ada keagamaan itu di situ. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Baiduri. Baik, saya berikan kesimpulan pertanyaannya ya. Saya berikan kesimpulan pertanyaan sebelum Bu Dini sudah tidak ada kendala ya. Mungkin setelah pertanyaan. Oh iya boleh. Sudah siap, Oh Pak? ya. Jadi setelah ini ada pertanyaan ini dilanjutkan dulu ke Bu Dini untuk membahas supaya Pak Agung juga sudah mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Gitu. Pak Agung, ini ada pertanyaan dari Bu Arinda. Bu Arinda itu dari kelompok 4 bersama dengan Pak Ayi. Itu mengapa pendekatan kualitatif ini, studi kasus ini gitu ya, dalam pendekatan kualitatif ini, kenapa Pak Agung mengambil pendekatan kualitatif ini pada kajian penelitian ini, terus bagaimana ini dapat mengungkapkan intensitasnya, terus proses partisipasi perumusan stakeholder terhadap perumusan masalah itu. Terus yang kedua Bu Baiduri dari kelompok 5, Bu Baiduri itu dengan Bu Ayu, itu pertanyaannya boleh mungkin dipaparkan lagi tujuan strategik untuk yang tadi bagaimana menentukan strategi yang paling utama dalam masalah masalah Pak Agung gitu ya. Terus untuk yang 30%-nya itu seperti apa? Begitu. Maka untuk selanjutnya boleh dipersiapkan Pak Agung jawabannya. Untuk selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya kasih waktu Pak Agung juga untuk menyiapkan 15 menit untuk menyiapkan jawaban nanti. Dan Bu Dini untuk menyampaikan 15 menit. Mangga Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Materi yang akan saya sampaikan tentang contoh perumusan dan tujuan strategi pada lembaga pendidikan Islam. Karena ini langsung ke contoh, jadi saya langsung sajikan ini berupa visi, misi, dan tujuan dari lembaga TK Mustika. Di antaranya ini dari visinya membentuk generasi ceria, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia berlandaskan iman dan takwa. Ini disesuaikan karena di TK ya. Kemudian misinya menyelenggarakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan potensi dan minat peserta didik, mengembangkan kemandirian dan kreativitas peserta didik, membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar agama, pengetahuan umum, dan teknologi. Menumbuhkan kebiasaan berakhlak mulia sesuai tuntunan Quran dan hadis. Tujuan strategisnya, yang pertama menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang keaktifan peserta didik. Yang keduanya, melatih peserta didik untuk mandiri. Ketiga, menerapkan sistem pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas peserta didik. Keempat, menyelenggarakan lingkungan belajar dan sosial berdasarkan rasa saling menghargai, jujur, saling membantu, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mengembangkan proses pembelajaran yang Islami agar terbentuk kepribadian Muslim yang kreatif, mandiri, berprestasi, dan berakhlak mulia. Nah, kemudian dari artikel yang saya buat, pendahuluannya itu pentingnya menekankan kepada pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk generasi berkarakter. Nah, tapi ada tantangannya itu dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan strategis. Fokus penelitiannya ini di TK Mustika sebagai tempat studi kasusnya. Tujuannya menganalisis proses perumusan, implementasi, dan evaluasi visi, misi, dan tujuan strategis. Metode yang diambil tuh melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasinya udah pasti di TK Mustika di Lembang. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitiannya kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga komite sekolah.
Analisis data yang dipakainya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian hasil dari itu ada proses perumusan visi misi dan tujuan strategis yang menganalisis kebutuhan stakeholder tadi. Kemudian ada penyusunan draft dan validasi dan juga penelaahan tentang visi misi dan tujuan dari sekolah. Nah, dari visi dan misi itu dijabarkan melalui kegiatan harian di sekolah. Kegiatan hariannya berbentuk salam 5S yang senyum, sapa, salam, santun itu. Kemudian ada hafalan surat pendek, gerakan literasi. Gerakan literasi di sini seperti guru membacakan cerita ya, tidak literasi seperti untuk anak SMP, SD seperti itu ya. Kemudian ada juga program makan sehat. Dan sekarang dibantu dengan adanya kegiatan MBG atau makan bergizi gratis. Kemudian ada kegiatan mingguan berupa upacara bendera, praktek ibadah, ada Kemis Nyunda, setiap hari Kamis itu berbicara bahasa Sunda, Jumat bersih, dan juga olahraga. Kegiatan bulanannya itu ada parenting class. Parenting class-nya khusus untuk per kelas gitu ya, dengan wali kelasnya. Kemudian ada pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Kegiatan semesterannya, pengisian DDTK. DDTK itu deteksi dini tumbuh kembang. Dan atau pengisian KMS atau kalau ibu-ibu pasti tahu ya yang buku pink itu, kartu menuju sehat. Dan juga pembagian laporan perkembangan anak. Nah, kegiatan tahuannya berupa kegiatan Ramadan ceria, pentas seni, dan juga outing kelas. Nah, selanjutnya dari diskusi ini, TK Mustika berhasil merumuskan dan mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan strategis. Ada integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum yang membentuk pembentukan karakter melalui kegiatan yang tadi sudah dijabarkan, yang dari harian sampai kegiatan tahunan. Kemudian ini temuannya juga sejalan dengan teori perencanaan strategis dari Miles dan Habermas dan pembelajaran holistik dari Creswell. Kontribusi penelitian menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Nah, oleh karena itu untuk membentuknya maka disusun tim pengembang kurikulum itu di sekolah ya. Kalau di sekolah itu kita sebelum awal tahun membentuk itu membuat KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini kesimpulannya, seperti tadi ya, TK Mustika udah merumuskannya, kurikulumnya berbasis nilai Islam, rekomendasinya lanjut dari hal ini yaitu pelatihan bagi pendidik dalam meruskan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Prospek penelitiannya eksplorasi dampak panjang integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Terima kasih, Pak Amir. Baik, terima kasih Bu Dini yang telah menjabarkan tentang prosesnya ya, contoh perumusan visi misi dan tujuan strategik dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Penelitiannya tadi saya lihat itu di TK Mustika Lembang ya. Untuk selanjutnya boleh bertanya ya dari kelompok 4 dan 5. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin mengutarakan pertanyaannya. Yang bertanya wajib, yang lain juga boleh bertanya ya. Yang lain juga boleh bertanya. Oh, boleh Pak I, mangga. Terima kasih Pak Moderator. Ini untuk kedua-duanya aja. PC itu hampir semua kita sepakat bahwa ini adalah sebagai cita-cita masa depan, memotret masa depan di hari ini gitu ya. Atau apa yang ingin kita harapkan di masa depan dengan melihat realitas pada hari ini, mungkin itu bahasa saya. Nah, kalau yang saya amati sekarang itu, banyak PC yang hanya sebatas jargon, tidak dilakoni. Nah, bagaimana untuk memastikan di lembaga yang menjadi objek penelitian Bapak dan Ibu, Pak Agung dan Teh Dini, bahwa PC ini benar-benar dilaksanakan gitu. Artinya bahwa program-program kerja yang
dilakukan itu mengacu kepada visi yang telah ditetapkan. Nah, langkah konkret apa gitu yang dilakukan oleh para pimpinan lembaga untuk memastikan bahwa visi ini dijalani oleh semua stakeholder sekolah? Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayi pertanyaannya, Pak Kusma. Enggak, salajengna Teh Ayu boleh, Teh Intan, Teh Ayu, Teh Fatimah, Teh Ayu, Intan, Fatimah boleh, atau mau Bubu Baiduri lagi boleh, atau mau dicukupkan juga boleh. Komen aja sedikit. Oh boleh, Yang silakan. Bu Dini tuh saya tuh seneng banget ya lihat paparannya karena saya tuh sebenarnya pengen punya daycare tapi terbentur dengan beberapa hal. Jadi seandainya apa eh, bagus mungkin suatu saat bisa eh, meminta pengalamannya mungkin sharing seperti itu ya. Mungkin itu aja ya. Seperti itu. Terima Ya kasih. boleh Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Atau ada yang mau bertanya lagi boleh? Satu lagi, jika ada yang mau bertanya. Oh boleh Pak Nanang, semangat. Baik, terima kasih Pak Amir, yang saya hormati Pak Dokter dan rekan-rekan semuanya. Eh, ini hubungannya dengan manajemen strategi, berarti menurut pemahaman kami penyusunan visi dan misi ini adalah langkah strategis untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai sekolah masing-masing. Nah, mau bertanya ke Bu Dini di studi kasusnya dan juga Pak Agung jika ada tadi. Memang penentuan visi misi yang seperti dituliskan tadi, latar belakang yang membuat visi misi seperti itu apa? Kajian dari lingkungan kah atau kompetitor kah? Atau memang misalkan ada daerah rentan berubah iman misalkan di Selacau gitu. Maka visi misi sekolahnya berbeda gini. Nah, saya mau tahu itu. Ini jadi gambaran gitu. Dan jadi contoh pendidikan buat saya kalau membangun visi misi melihat apa saja sehingga dicontohkan Bu Dini dan Pak Agung ini seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Pak Agung untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ada dua pertanyaan, dua penanya ya, dua penanya, dan tentunya per orangnya ada beberapa jabaran pertanyaannya. Mangga, Pak Agung. Punten Pak Agung. Oke, siap. Terima kasih Pak Amir. Mangga. Mohon maaf, tadi itu agak putus-putus suaranya, terkendala sinyal. Boleh diulangi pertanyaan Pak Amir? Oke. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Bu Arinda ya. Bu Arinda itu bertanya, untuk studi kasus yang Pak Agung ambil ini, kenapa menggunakan pendekatan kualitatif? Ya, itu yang pertama dari pertanyaan dari Ibu itu. Terus bagaimana kita dapat mengungkapkan dari suatu kasus ini, terus proses partisipasi perumusan dari stakeholders terhadap manajemen strategi ini. Gitu, Pak. Terus untuk yang Bu Baidurinya itu bertanya bagaimana menentukan strategi yang paling utama dalam perumusan visi misi ini. Terus tadi mendengar ada, dan saya juga itu tadi ada terpampang bahwa ada yang 30% itu apanya ya tadi? Coba dijabarkan lagi 30% yang tadi tentang keagamaan kalau tidak salah. Oh iya. Terus terima untuk kasih. yang dari Pak Ayinya masih ada untuk Pak Agung itu dari banyak Pak nih, Ayi. lumayan. Iya, lumayan. Kalau dari Pak Ayi itu tadi bagaimana memastikan bahwa visi misi itu benar-benar dilaksanakan oleh suatu lembaga itu, karena kan banyak visi tetapi tidak dikerjakan, banyak misi tapi tidak dikerjakan. Terus langkah konkret apa? Terus yang dari Pak Nanang sendiri studi kasusnya itu latar belakang dari visi misi yang telah diambil itu apa? Gitu. Atau mau dari Bu Dini dulu menjawab dari pertanyaan, boleh? Saya rangkum lagi pertanyaan Bu Dini tadi. Itu Pak Ayi masih bertanya hal yang sama.
bagaimana memastikan bahwa visi misi itu benar-benar dilaksanakan di suatu lembaga tersebut, terus langkah konkret apa yang perlu dilakukan untuk mungkin terjalannya atau terlaksananya visi misi dan tujuan strategi itu. Terus untuk Pak Nanang itu latar belakang visi misinya apa Budi? Dan Bu Baiduri mengomentari hanya untuk ingin sharing saja tentang manajemen strategi yang tadi disampaikan. Enggak, Bade Budini heula, Bade Pagung heula. Boleh saya coba jawab ya. Sumangga. Yang pertama yang dari pertanyaan Pak Ai ya, intinya kan bagaimana visi misi atau visi misi sekolah itu benar-benar dilaksanakan, tidak sekedar jargon-jargon cantik. Misalkan kan kalau cermat apa ya, sekolah cermat kan seperti gitu ya. Nah, yang pertama itu yang sudah jelas itu harus dari mulai langkah awal perumusan visi misi itu ya. Jadi semua stakeholder-nya itu harus dilibatkan. Makanya kalau di awal tahun pelajaran itu eh, ada rapat, kalau di saya itu ada rapat perumusan KOSP itu. Jadi si visi misi dari biasanya kan kalau sekarang sudah ada. Nah, kalau sudah ada itu berarti perlu dikaji ulang dari visi misi tahun sebelumnya. Apakah ini cuma sekedar jargon atau apa yang sudah dilaksanakan dari visi misi itu ada yang belum. Makanya bisa dirubah itu si visi misi sebenarnya itu bisa tiap tahun dirubah ya karena di awal tahun pembelajaran itu kita rapat lagi gitu ya. Nah, jadi eh, kemudian harus kita lihat juga pemetaan lingkungan belajarnya ya. Jadi lihat kondisi di sekitarnya. Misalkan kita daerahnya daerah pasar, jadi disesuaikan seperti itu ya. Nah, mungkin jawaban saya juga bisa nyambung dengan untuk pertanyaan Pak Nanang juga ya. Nah, jadi kalau di saya ya, menyesuaikan dengan lingkungan belajar ya. Karena dulu di daerah saya itu belum ada sekolah gitu ya, sekolah TK utamanya ya. Ini soalnya nih lembaganya berdirinya udah dari tahun 90-an ya. Jadi berangkatnya dari pengajian ya, pengajian masjid. Karena nggak ada, jadi kita dibikin langsung jadi sekolah. Kalau zaman dulu kan tahun 90 itu ya masih sekolah umum ya, TK umum. Nah, jadi kita juga masih TK umum gitu ya yang pakai baju gini. Nah, kemudian beriringnya waktu kita berubah menjadi TK Islam. Jadi benar-benar memasukkan makanya kita integrasikan nilai-nilai Islam itu di dalam kurikulum. Jadi makanya kita cantumkan di dalam visi misi itu ya. Nah, jadi selain kajian lingkungan, pemetaan lingkungan juga, kita lihat juga lingkungan sekitarnya seperti apa. Terus apa yang kita mau, maksudnya ada itu materi tentang sekolah yang kita cita-citakan gitu ya. Kalau di dalam materi itu, nah jadi sekolah yang kita cita-citakan itu seperti apa? Jadi si stakeholder itu kita share menurut semua anggota itu sekolah yang dicita-citakannya seperti apa. Nah, jadi makanya perlu perumusan dari semua stakeholder. Jadi biar satu kata untuk perumusan visi misi sekolah itu seperti itu. Mungkin bisa cukup menjawab untuk Pak Ai dan Pak Nanang. Kalau untuk Bu Baiduri ya, untuk sekolah ya, terus terang saya bukan perintis ya, pewaris ini sekolah, warisan dari orang tua ya. Uh, Kalau untuk mendirikan sekolah baru, memang perlu yang paling pertama itu kajian lingkungan dulu ya, lingkungan belajarnya harus dilihat dulu seperti apa. Terus kita sekolah yang kita mau juga seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti saya kan kalau pewaris gitu ya, pewaris itu kan berarti sekolahnya sudah terbentuk. Nah, tapi kan saya punya idealis sendiri gitu, pengen sekolahnya yang seperti apa. Nah, jadi saya juga nge-shape atau ngebentuk gitu, pengen sekolahnya seperti apa. Nah, jadi saya juga mulai dari visi misi tujuannya itu saya rubah lagi juga karena menyesuaikan gitu ya. Nah, jadi seperti itu kan sekarang kalau sekolah atau daycare gitu ya, kalau TK itu macam-macam kan, ada mungkin sekarang ada yang Montessori, ada yang misalkan sekolah sunnah, ada yang TK umum berbasis Islam, atau yang udah jelas-jelas ke Kemenag gitu ya seperti RA gitu. Nah, jadi
kita juga perlu ngelis atau ya maunya kita seperti apa, kemudian kita lihat juga lingkungannya seperti apa. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Terus selanjutnya Pak Ai, Pananang kumaha bilih aya tanggapan? Lanjut Pak Agung. Oke. Baik, mungkin kita dengar dulu dari Pak Agung, jawaban-jawaban Pak Agung. Semoga Pak Agung. Oke, baik. Ada suaranya? Ada. Mangga. Oke, siap. Dari pertanyaan Teh Arin, kenapa pendekatan kualitatif ini dipilih? Jadi, pendekatan kualitatif dipilih ini karena tadi kan dibentuknya visi misi itu harus melalui stakeholder gitu. Kemudian jadi pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman dari berbagai stakeholder seperti kepala sekolah, guru, siswa, kemudian dan orang tua gitu ya. Itu yang pertama mengapa alasan saya memilih untuk pendekatan kualitatifnya dipilih. Kemudian untuk perumusan stakeholder, perumusan stakeholder ini melibatkan partisipasi yang aktif dari berbagai stakeholder. Seperti yang tadi namanya itu guru, kepala sekolah, kemudian komite sekolah, kemudian perwakilan orang tua. Nah, forum group discussion ini untuk kumpulan stakeholder ini ya bertujuan Halo, Pak Agung. Suaranya menghilang, Pak Agung. Putus-putus suaranya, Pak Agung. Duh, Pak Agungnya suaranya ini ya. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Agung ya, pentingnya visi misi dalam suatu lembaga pendidikan itu ketika visi misi itu tidak ada, berarti arah yang kita lakukan itu tidak ada. Seperti dalam sholat saja, ketika kita tidak ada kiblat, kemana arah kita sholat, bisi patubruk gitunya, mun pas dina sujud dan lain-lain. Makanya tadi oleh Pak Agung menyampaikan tentang pentingnya visi misi dan Bu Dini menjelaskan tentang contohnya perumusan visi misi di mana di sini mengambilnya adalah di TK. Nah, manusia itu kan hidup dalam 3 dimensi ya, 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Proses perumusan visi misi itu tentunya melihat dari 3 periode ini. Jadi masa lalu itu dijadikan contoh untuk dikerjakan masa kini, dan masa kini itu membuat suatu proses visi misi yang akan dijalankan masa yang akan datang. Tentunya melihat proses yang lalu dan proses yang akan datangnya seperti apa. Nanti melihat beberapa tahun ke depan untuk melakukan yang namanya merumuskan suatu tujuan sehingga terciptanya visi misi yang akan dijalankannya dengan baik. Begitu. Makanya tadi Pak Agung tos aya atau saya hapunten ya sinyalnya ya jadi terlempar. Enggak. Dilanjutkan lah Pak Agung. Oke, lanjut. Tadi sampai di mana tadi perumusan stakeholder ya? Mohon Jadi perumusan stakeholder ini proses perumusannya melalui FGD ya, fokus group discussion, yang di dalamnya ada tadi kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua gitu. Kemudian ada juga partisipasi multi stakeholder, partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk guru, siswa, dan orang tua, memastikan bahwa visi misi yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh stakeholder. Ya, misalnya visi lembaga dirumuskan dengan perasa mewujudkan generasi Qurani yang berprestasi global.
Nah, bahkan kemarin kebetulan di SMP Terpadu Arafah ini baru hangat-hangat saja melaksanakan MKKS. Jadi kemarin kan ditanya sama pengawas itu, bahkan pertanyaannya hampir sama dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Nanang. Latar belakang pembuatan visi misi ini seperti apa gitu. Bahkan siapa saja stakeholdernya, apakah murid itu dilibatkan atau tidak gitu. Itu sampai muncul pertanyaan seperti itu gitu. Nah, karena ini merupakan dasar visi misi ini, jadi semua stakeholder mulai dari apa namanya itu kepala sekolah sampai perwakilan orang tua bahkan siswa juga itu dianjurkan untuk ikut berpartisipasi untuk membuat visi misi ini. Kemudian tadi dari jawaban Ubay ya, Babe Duri ya, Ya, Bu Bayi, tentang yang eh, bagaimana kan strategi alokasi yang anggaran 30%. Ya, betul. Iya, betul, Pak. Iya. Di alokasi anggaran 30% ini untuk program keagamaan, kebetulan ini tercantum dalam RKJM, dalam dokumen RKJM ya. Dokumen ini menjadi acuan resmi bagi sekolah dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan strategisnya gitu. Nah, kenapa kok keagamaannya lebih kecil dibandingkan lembaga nasional gitu ya? Mungkin ya. Jadi karena di sini juga gitu kan berbasis apa pesantren, kemudian mengkolaborasikan antara kegiatan kenegaraan dan kepesantrenan gitu ya. Tuh. Kemudian yang Pak Ayi, bagaimana langkah atau yang dilakukan untuk menjalankan visi misi? Langkahnya yang pertama dari kepala sekolah, yang pasti karena kepala sekolah itu sebagai pimpinan, bahkan sebagai pemegang nahkoda lah dalam lembaga tersebut. Jadi kepala sekolah ini harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program sekolah itu selaras dengan apa yang tercantum dalam visi misi tersebut. Kemudian dari gurunya, kemudian guru merancang pembelajaran dan interaktif. Guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran DPP yang memadukan kurikulum nasional dengan nilai-nilai seperti penggunaan kisah ilmuwan muslim, mengimplementasikan program keagamaan, kemudian mengikuti pelatihan guru. Nah, dari siswa mengikuti program keagamaan seperti siswa aktif mengikuti program keagamaan seperti tahfiz, Al-Quran, dan kegiatan pembinaan akhlak. Kemudian menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, kemudian berpartisipasi dalam evaluasi. Nah, pada intinya untuk menjalankan visi misi tersebut ini semuanya itu harus ada satu kesatuan atau kerjasama dimulai dari ya stakeholder itu, dimulai dari kepala sekolah, kemudian guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, bahkan siswa itu harus ada komunikasi lah gitu. Bagaimana untuk apa namanya itu menjalankan visi tersebut. Oke, Pak Agung. Kemudian dari Pananang ya? Ya, dari Pananang latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama, jadi integrasi nilai Islam dengan pendidikan modern. Jadi jangan yang pertama, kenapa ini yang pertama di visi misi itu ada global. Jadi ini mengintegrasikan nilai Islam dengan pendidikan modern. Kemudian tantangan globalisasi juga, kemudian kebutuhan, kemudian tuntutan
kurikulum nasional. Jadi sesuai keadaan lah singkatnya begitu. Ya, mungkin seperti itu. Mohon maaf, ini banyak sekali kekurangannya ini. Baik, Bila ada yang terima kasih. kurang boleh ditambahkan. Baik, Pak Agung, terima kasih atas pemaparannya. Ini kita 15.13, ini ada waktu karena nanti setelah ini kita ada koreksi atau ada masukan dari Pak Dokter, karena kita sampai pukul 15.30, sehingga masih ada waktu 2 menit untuk kita mendiskusikan, pilih ayat tambahan, pilih ayat tanggapan. Disilahkan untuk 2 menit ini, selanjutnya 15 menitnya kita serahkan kepada Pak Dokter untuk menyampaikan beberapa, mungkin ada tanggapan terhadap presentasi kita hari ini. Mangga 2 menit lagi ada tanggapan. Bu tadi yang bertanya itu ada Bu Arinda, pilih ayat mau ngartosnya. Ada tanggapan silahkan. Takutnya ada tanggapan, dipersilahkan Bu Arinda. Atau dari Bu Baiduri sendiri atau Pak Yi, Pak Nanang. Kalau mungkin tidak ada tanggapan, mungkin sudah cukup jelas ya pemaparan-pemaparan dari para presenter kita. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, sebelum nanti akan saya serahkan kepada Pak Dokter untuk selanjutnya memberikan arahan kepada kita semua. Oleh karena itu, saya tutup dulu untuk pemaparan kita dari Pak Agung Ruslan dan Ibu Aini Nawan Kusmadini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Dokter Haji Mulyawan S. Nugraha kesalahan hadanallah majma'in. Mangga Pak Dokter. Terima kasih Pak Amir. Ini sebelumnya yang tidak hadir siapa ya? Ini berdua aja, Pak. Yang tidak hadir siapa Pak? Dicatat aja Pak ya. Udah Pak. Ya, Biar ada rekap. Jadi nanti Pak Siroj tinggal mengcopy paste atasnya, tulis di bawah, nanti tambah tanggalnya. Jadi ketahuan dari awal Pak. Gitu. Siap. Oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Barusan kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya. Mungkin Pak Siroj, saya mohon nanti dikirimkan daftar Rekaman. nama kelompok ya. Oh ya, siap. 1 sampai terakhir. Siap. Biar kedetek siapa saja yang belum presentasi. Seperti kemarin Pak Abdul Muthalib, kemana itu Pak Abdul Muthalib? Ketiduran katanya Pak. Aduh. lagi saum langsung ketiduran. Iya sih. Saya juga kalau mau ini ketiduran juga ya. Iya. Pak Abdul Muthalibnya ada nggak ini sekarang? Ada Pak. Ada Pak Abdul Muthalibnya ada Pak. Mana nih? Udah slide 2 ya. Ini ya mungkin gimana ya buat ininya ya, buat presentasinya kan udah lewat kesalahnya. Jangan sampai hilang maksudnya. Itu. Gimana Pak Abdul Muthalib? Hah? Mungkin diserahkan sama Bapak aja baiknya gimana Pak? Kenapa? Diserahkan sama Bapak aja, maksudnya baiknya gimana untuk saya. Barangkali masih dikasih kesempatan gitu buat presentasi. Nanti kita lihat dah. Minggu depan pas liburan, minggu depan kan libur ya, tanggal 28. Ya. Kemudian tanggal berikutnya juga kemungkinan masih libur. Minggu depannya lagi baru masuk setelah tanggal 14 kalau tidak salah. Nggak menyesuaikan saja nanti. Ya. Ini kan jumlahnya cukup banyak, ada 28 orang. Nah, mungkin saya mau disclaimer dulu nih buat teman-teman semua. Yang pertama, mohon untuk segera menguploadkan artikel Anda di jurnal karismatik yang sekarang nih, yang sekarang. Caranya gimana? Kemarin saya sudah ngasih tahu caranya belum untuk upload?
Sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, kalau Belum, upload. Kalau upload belum, Pak. Oh, belum. Belum, Bapak Pak. punten kemarin waktu pas tutorial buat jurnalnya tuh Hah? eh, kan belum sampai ini ya Pak, belum sampai habis. Kemarin kalau nggak salah Bapak bilang nanti pas minggu depan akan kita lanjutkan karena waktunya sudah habis. Oh iya. Yang ini Bapak, yang kemarin waktu pas kan ada ini cara buat jurnalnya bagaimana. Jadi itu belum sampai selesai Bapak karena waktunya kemarin sudah habis. Kemarin Dan sampai minggu ini pembahasan kan sampai simpulan juga, bukan? Sampai simpulan nggak minggu lalu? Waktu pas Iya, iya, kemarin bahas waktu penggunaan ini. Iya, Ya, sampai sampai kesimpulan, Pak. kesimpulan, Pak. Nah, sebetulnya ada di rekaman ada. di rekaman ada Bu. Di Ibu Bu Arinda ikuti dari awal sampai akhir, ya. Ya. Itu ada Bu. Pak, ya maaf Bapak, soalnya sinyalnya Bapak. Oh, ya Bu Arinda ikuti saja Rekaman YouTube. videonya di YouTube itu dari awal sampai akhir. Itu sudah saya saya uploadkan ya. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, nanti Ibu bisa japri ke saya lah, bagaimana Oh cara-cara. iya, siap Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, saya minta nanti file yang dikirim di grup ataupun di apa di grup atau nanti di dalam OJS itu Open Journal System, itu pastikan jangan bentuk PDF Pak. Kalau PDF nanti saya susah untuk melakukan revisi, tapi Anda harus gunakan file Word ya, Word. Word-nya bisa doc, bisa RTF Pak, tapi saya nyaranin doc aja lah biar cepet ya. Barusan tuh kelompok siapa teh? Barusan kelompok 2 tuh. Kelompok Pak Agung sama Bu Aini Nawan Kusumadini. Ya, ini nama Dina Iyena. Kalau Lingga Kurnia Ilahi siapa itu? Kurnia Ilahi. Ada, Pak. Ada Lingga. Hadir, Pak. Hadir. Pak Lingga ya, Bapak? Iya, Bapak. Laki-laki ya. Ya. Pak Lingga, ini saya coba perlihatkan ininya ya. Ini kan Bapak ngirimnya PDF ya. Jadi susah nih kalau PDF, Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai apa? Sebagai bagian dari cara kita menjelaskan. Bapak Ibu, saya akan share screen. Saya ulang ternyata, Pak. Nanti dikirim ulang file Word-nya. Oh ya. Jadi gini, Bapak dan Ibu silahkan kirim ganti filenya yang ada di Google Drive, ya. Google Drive, ganti itu yang PDF ganti dengan PPT dan Word, karena saya mintanya PPT dengan Word. Nah, Ya. kemudian saya akan coba sedikit jelaskan tentang bagaimana cara melakukan upload, termasuk bagaimana cara mensubmit artikel di jurnal Karisma. Mudah kok, tidak susah Bapak Ibu. Kalau susah berarti nggak ada yang bisa. Ini bisa semua. Pertama Bapak Ibu harus tahu, masuk dulu ke ini Pak, journal.stai/karisma.ac.id indeks. Nanti saya kalau mau dikirim lah. Klik register Pak ya, klik register. Nanti bakal kosong ini bakal kosong nih. Kosong, ada given name, family name, affiliations, country, email, dan namanya. Nah, saya mau coba ambil yang punyanya paling enggak nih. Paling enggak ya. Paling enggak tuh ini nih. Ini judulnya, ini namanya Lingga Karunia Ilahi, program studi. Saya mau nanya dulu, paling enggak sehari-hari ngajar atau tugas di mana Pak? Halo? Ngajar di sekolah di Cimaung, Pak. SD, SMP, SMA, Alia, Sanawiyah? Hah? MTS, Pak. MTS, oke. Saya nanti minta Bapak Ibu semua mencantumkan afiliasinya nanti bukan Prodi S2 Manajemen UIN Sunan Gunung di Bandung, tapi tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, itu biar lebih nyaman. Seperti Pak Amir nih, kalau ngajarnya di mana? Kupang ya? Atau di mana? Kupang apa Lombok, Pak? Ngajarnya di Tanjung Sari, Pak. Oh, Tanjung Sari. Kirain di sono. Kirain di mana? Di Lombok lah gitu ya. Nah, kalau misalkan ini nanti afiliasinya tulis nama Bapak Ibu yang mengajarnya ya. Tidak usah kampus, Pak. Kalau kampus sudah banyak lah ya.
Oke, caranya begini Bapak Ibu. Ini kan namanya Lingga Karunia Ilahi. Berarti saya akan masukkan nama Pak Lingga ini. Jadi namanya karena given name itu Lingga Karunia. Kemudian family name-nya nama belakangnya Pak. Ini karena kebetulan Pak Lingga ini ada 3 suku kata, ya berarti family name-nya simpen ya di yang ketiga Pak. Ya. Kalau nama Bapak Ibu satu saja, contoh Pak Sirojudin, tidak pakai Muhammad, tidak pakai Ai, Sirojudin saja. Nanti di given name-nya tulis Sirojudin, family name-nya tulis Sirojudin. Jadi Sirojudin, Sirojudin. Gitu, ya. Kalau namanya suku katanya 2, seperti Bu Reni, Rohaini, ya sudah. Given name-nya Reni, family name-nya Rohaini. Gitu, ya. Nah, afiliasinya tadi MTS apa Pak Lingga? Halo Pak Lingga? MTS plus Al Azhar Cimaung, Pak. SMTS plus Al Azhar Cimaung. Mana Pak? Ya. Sumedang. Banjaran. Hah? Banjaran, Pak. Oh, Banjaran, Kabupaten Bandung ya? Iya, Kabupaten. Kabupaten Bandung. Nah, Bapak Ibu pastikan nama kota kabupatennya dilengkapi, Pak. Kemudian country-nya tulis Indonesia di sini. Cari Indonesia. Nih. Oke, kalau sudah, nah terus gini Bapak Ibu, nih untuk memudahkan ya, email. Tadi Pak Lingga itu emailnya ini karuniailahi45@gmail.com. Oke, kita copy, set, ini masukkan lagi ke sini. Enggak. Karuniailahi. Nah, kalau di copy paste itu harus dipastikan pas, Pak. Nah, untuk username-nya Bapak Ibu, ini buat semua ya, buat semua bareng aja. Jadi tulis nama Bapak Ibu yang depannya. Ini kan nama Pak ininya Lingga ya, depannya. Username tulis Lingga Pak, Lingga. Nah, ini Pak Lingga tolong dicatat Pak. Bisi nanti mau Pak masuk tinggal diklik aja ya. Nah, untuk password Bapak Ibu pastikan Anda samakan dengan nama tapi pakai kode depan yang membedakan. Seperti contoh ya, ini biar sama semua ya. Lingga itu passwordnya 123 Lingga gitu kan. Ya. Itu biar gampang karena saya juga harus mendeteksi Bapak Ibu punya akun. Biar nanti kalau ada apa-apa saya bisa mengingatkan gitu. Itu kebiasaan saya kalau mau menyampaikan ini. Ini repeat password berarti tulis password ulangi 123 Lingga. Jadi kalau misalkan Ibu Reni Rohaini nanti username-nya kecil semua, Reni, tentunya gitu ya, Bu Reni. Nanti passwordnya 123 Reni. Udah gitu, gampang. Mantap. Oke, ini yes. Ini yes. Nah, ini nggak usah, Pak. Ini nggak usah diisi. Ya, register. Oke. Nah, kalau sudah, Anda boleh save ini, Pak. Seperti saya melakukan save. Save. Nah, Bapak Ibu, berarti sudah terkirim nih. Sudah terkirim. Sudah buat akunnya. Ya. Cirinya di sini tuh ada nama lingganya. Ini kalau dashboard diklik nanti masuknya ke dashboard. Anda jangan dulu klik dashboard, tapi klik dulu nih, edit my profile, Pak. Edit my profile diklik. Kemudian di sini ini lewat saja identitinya, kontaknya di. Nah, ini yang penting, Pak. Ini ada phone, nomor handphone. Nah, tolong diklik, Pak, nomor handphonenya. Dari mana? Dari artikel Bapak Ibu teh di dieta. Nah, ini, Pak. Ini di copy. Suka ada yang nanya, Pak, itu WA aktif emang dicantumin di dalam jurnalnya Pak, di dalam artikelnya? Enggak, itu hanya ditampilkan pada saat Bapak Ibu submit saja. Karena ini dibutuhkan oleh editor untuk nanti kalau ada apa-apa menghubungi Bapak Ibu untuk revisi. Karena kan kita mah jarang buka email, jarang buka OJS ini kan. Nah, makanya pakai HP, biar apa? Biar langsung. Nih Pak, sudah beres, save. Nah, your change have been saved. Oke. Lalu kalau masuk rules,
Nah, rulesnya diklik, Bapak Ibu klik autornya. Autornya sebagai penulis, ya. Lalu masuk lagi save. Save. Oke. Lanjut lagi sekarang. Masuk ke public. Public lewat aja Pak. Password lewat. Kalau tidak mau ganti password lewat saja. Notifikasi lewat saja. Epic key lewat. Oke, berarti tidak ada yang harus di ngapa-ngapain lagi. Kalau sudah beres ini, Bapak Ibu klik back to new submissions. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengirimkan naskah ya ke jurnal ya. Kita mengirimkan naskah. Ini termasuk OJS 3 ya Bapak Ibu. OJS 3. Jadi OJS itu banyak, ada OJS 2, OJS 3. Ini paling baru OJS 3. Submit an article. Ketika klik kita ke back to submission. Klik. Bapak Ibu, bagian ini diklik, bagian atas yang kedua diklik, 3 diklik, 4 diklik, 5 diklik. Kemudian setelah ini ada comments for the author. Kita ngasih komentar ke author. Tulis aja begini. Mohon untuk memeriksa artikel saya. Saya akan siap melakukan revisi jika terdapat catatan dari editor dan review. Gitu. Ini itu untuk apa? Bapak Ibu tulis begini, memastikan bahwa Bapak Ibu teh punya kahayang tinggi, artikelnya bisa publish, gitu loh, ya. Tidak kudu diolo-oge Pak dengan menyatakan kesiapan kita melakukan revisi. Kalau sudah Bapak Ibu klik yes, I agree to have my data collected, stored, save and continue. Klik selesai. Nah, sekarang upload submission Bapak Ibu. Kita akan mengupload filenya. Nah, karena tadi yang dikirim paling nggak bentuknya PDF, ya sebetulnya harusnya nanti diganti ya Pak ya. Tapi sebetulnya saya juga bisa ganti ini jadi Word bisa. Caranya gimana? Gampang. Ini cara data. Tapi memang jadi kerjaan lagi kan maksudnya. Nah ini. Klik kanan. Kemudian open with. Di sininya choose another app. Cari yang Word. Cari Word. Klik Word. Nah, sudah just once. Nanti dia akan membaca dan membuka file PDF tadi oleh aplikasi Word. Nah, ya sana dulu deh. Nah, ini kan kita mau upload submission ya. Upload submission itu menguploadkan kiriman. Ini klik upload file atau add file, bebas. Mau yang ini, mau ini boleh. Ya. Ini belum muncul juga. Belum muncul ya. Nah ini. Tuh, ini udah muncul. Tinggal saya enable editing. Nah, ini harus sebutnya itu di apa ya? Di save dulu Pak, ke Word. Tapi ini masih acak-acakan karena mindahin dari PDF di karena Word kan acak-acakannya banget. Makanya lebih baik kirim Word dari awal, gitu ya. Word dari awal. Tapi ini sebagai ini contoh aja nih buat paling enggak ya. Siapa? Pulang ya si Yunata. Oke. Saya mau save dulu ini punya paling enggak yang tadi dikonversi dari PDF ke Word. Ctrl S. Ctrl S itu untuk save. Nah ini kata-kata itu sudah ada. Oke. Saya keluarkan dulu ini karena sudah di save. Masuk lagi ke jurnal ini. Lalu upload file. Upload file. Kemudian saya akan mengambil artikel yang tadi. Artikel tadi itu ada di mata kuliah manajemen strategik. Nah, ini. Ada KAL 2. Nah, saya sengaja pakai KAL 2, kelompok 2 maksudnya. Kemudian open.
Klik ini lalu open. Nah, nanti ada penjelasan. Nah, ini. What kind of file is this? Anda tuh ngirimnya file apa sih nih? Anda pilih yang artikel text. Text artikel. Klik ini. Oke. Nah, kalau sudah ada tanda ini berarti selesai. Tinggal nanti save and continue. Tapi sebelumnya, ternyata saya teh salah ngasupkan file teh lain nu eta padahal mah nu beda deui. Itu di remove, Pak. Lamun di remove nanti hilang. Tuh, hilang kan? Nah, jadi kirim yang benernya filenya. Tapi dalam bentuk Word ya, untuk memudahkan. Nih, Word. Oke. Kemudian open. Masuk lagi, Pak. Tuh. Kemudian save and continue. Save and continue. Nah, Bapak Ibu, ini apa nih? Error. Diklik Oh, artikel klik teksnya. ini belum diklik nih. Artikel teksnya belum diklik. Klik dulu. Oke. Save and continue. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu, Anda tinggal mengisi titel. Nih, titel itu apa? Judul ya. Judulnya dikirim. Saya mau masukin dulu nih. Pertama, tulis judulnya. Kalau nggak hafal, dikopas saja. Ya. Nih, Bapak Ibu. Tuh, dikopas. Nih. Lalu masukkan ke sini. Itu saja. Tuh. Ya. Ini sebaiknya tidak besar semua dan kecil semua, tapi besar dan kecil. Ya. Kemudian abstrak. Abstraknya yang bahasa Inggris, Bapak Ibu. Silakan Anda copy abstraknya. Dengan keywordnya sekalian. Oke. Masukkan ke sini. Subtitlenya kosongin. Apa-apa kosongin. Nggak usah diisi. Add contributor. Karena Bapak Ibu sendiri. Kalau nanti di soal di tugas yang lain ya. Di tugas yang nanti yang tugas mandiri. Nanti itu dengan saya. Kalau ini dikosongin sendiri nggak apa-apa. Nanti editor yang akan mengawal Bapak Ibu tulisannya. Kemudian. Additional relevance keyword. Nah, keywordnya Bapak Ibu masukkan dari mana keyword masukinnya? Dari sini nih. Dari file ini Bapak Ibu. Nih, paling nggak itu memasukkan beberapa kata. Ada strategic financial planning, Islamic education institution, strategic management, budget allocation, dan financial challenges. Nah, jadi kalau untuk keywords itu bisa per kata, bisa suku kata. Kalau misalkan contoh, tangan itu satu kata, kata Pak. Tapi kalau sapu tangan itu dua kata, tapi parafrase apa? Frase satu kata maksudnya. Itu hitungannya satu walaupun dua kata. Sapu tangan dua kata, tapi hitungannya satu. Ya, wordnya satu. Nah, itu caranya begini Bapak Ibu. Nah, ini Pak siapa? Paling enggak ini Bapak nulisnya tidak alfabetis nih. Masa S duluan, di sini ada I. Nah, kan gitu. Ini ada B. Mestinya budget allocation dulu dong kan gitu ya. Nah, B dulu budget allocation. Nanti bisa diperbaiki. Ini sambil sambil revisi dikit aja nih. Walaupun tadi di file yang diupload kan beda ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, budget allocations. Nah, kalau udah tampil begini, Bapak Ibu langsung di enter. Nah, nanti begini Pak caranya. Di enter ya. Lalu strategic financial, oh jangan dulu. Ini financial management challenges. Oke. Financial challenges. Masukkan ke dalam sini, Bapak Ibu. Lalu klik di enter. Lagi strategic financial planning. Oh, Islamic dulu nih, Islamic Education Institution. Islamic Educational Institution. Nah, kemudian oh ini ada C-nya apa nih? Oh, tak ambil kita itu menurut tadi. Oh, Islamic ya, Islamic. Oke, enter tuh. Kemudian masuk lagi ke strategic financial planning. Ini. Lalu masuk ke sini. Oke. Lalu satu lagi, kan 5 ya.
5 tuh maksimal ya, maksimal 5. Ini di copy, pastekan di sini, lalu lalu enter. Nah, referensi Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu copy dari artikel Bapak Ibu. Pokoknya jangan dulu lihat ini benar salah, pokoknya tulislah lah. Karena nanti juga saya pasti akan melakukan revisi. Nah, ini termasuk ini nih Pak siapa nih paling enggak ya. Ini paling enggak tolong dicatat nih baik-baik nih. Bapak hanya membuat artikel ini hanya dari 9 daftar pustaka. Ini di bawah standar nih, harusnya 30 Pak. 30 itu artikel wungkul Pak. Kade. Sisanya boleh buku 8 buah. Maksimal 8 buah, nggak boleh lebih. Berarti 38 tuh artikel teh. Ini Pak Lingga hanya 1990 kata. Harusnya berapa? Minimalnya 5.000 Pak. Maksimalnya 7.000 kata. Berarti kudu kumaha aku revisi sama total Pak. Oh ya. Tuh kan dari hal-hal kecil aja udah ketahuan Pak. Jadi kalau ditanya kenapa ya saya nulis artikel kok ditolak ya sama editor atau sama pengelola jurnal? Ya karena tidak sesuai dengan template Pak. Jadi harus sesuai dulu dengan template. Ini nanti diperbaiki lah. Nanti mah nggak usah pakai nomor ya kalau nulis referensi. Makanya paling nggak pastikan Anda menulis referensi itu pakai reference manager Pak. Sudah tahu kan tentang Mendeley Pak? Paling nggak sudah tahu Mendeley? Tahu Pak, tapi belum nyoba. Nah, harus coba Pak. Mempencan tesis Pak. Kalau menunggu tesis mah lebih capek deh Pak. Belajarnya lebih capek. Mending sebelum tesis kita belajar bikin pakai reference manager. Saya kasih tahu aja Pak. Sebab kalau saya selalu mewajibkan mahasiswa Anda kalau ingin memastikan bahwa naskah Anda benar-benar mengutip referensi yang dikutip ya pakai reference manager Pak. Jadi ulah siga Indomie ini Pak nonton bungkus Indomie. Tahu nggak bungkus Indomie Pak? Bungkus Indomie teh ayam mie-nya udah digodong Pak ya. Terus ada sayurnya, ada ayamnya, ada udangnya, ada kerupuknya. Pokoknya ngeunah Pak. Tapi pas di jerona ternyata mie kering. Ayo, itu teh hubungan publik Pak. Oke, beres nih ya. Ini save and continue. Berarti Bapak Ibu tinggal finish submission. Oke. Next step-nya apa? Nah, berarti Bapak Ibu sudah mengirimkan naskahnya. Gitu. Nanti naskah ini akan saya baca untuk saya revisi sebagai pengelola jurnal. Nih, Bapak Ibu. Ya, karena saya pengelola jurnalnya, jadi ya. Tuh mantap, dokter. Hah? Kalau yang Cinta epistemik berapa itu nih, Pak? yang mana? Epistemik ada lagi. Epistemik ada lagi. Ya, Pak Dokter pengelolanya juga. Ya pengelolanya, Pak. Oke, siap. Tuh. Bapak rajin sekali. Saya ngelola 8 jurnal, Pak. Masya Allah. Jurnal apa aja, Pak? Ada jurnal epistemik, ada jurnal karismatik. Ini banyak kami, Pak. Kemarin apa? Kami sulit-sulit cari jurnal kemarin. Tapi indeksnya udah cukup Sinta berapa, Pak? Kalau ini belum bersinta, Pak. Tapi kalau yang lainnya sudah Sinta 2. Ya. Nah, itu kami cari, Pak. Boleh Pak saya upload Sinta 2, Pak? Ya boleh, tapi berbayar itu mah sejuta. Iya, nggak apa-apa aja. Ada tugas yang harus Sinta 2 soalnya. Boleh, Pak. Hah? Boleh, Pak. Saya berbayar, boleh? Ya. Ada. Oh, nanti Japri dah. Ya. Boleh, Pak. Jurnalnya Boleh. jurnal edukasi, Pak. Saya jurnal manajer di situ. Nah, nanti edukasi. Kan, ya, jurnal edukasi. Nih, jurnalnya ini nih. Jurnal edukasi.kemenang.go. Oh, edukasi Kemenang. Salah. Sorry. Ini. Nih. Jurnal edukasi.kemenang.go.id. Nah, ini. Kalau Anda lihat editorial timnya, nah, ini nama saya nih, tuh. Jurnal Managing Editor, Pak. Siap, Pak. Dikondisikan, Pak. Ya, tapi kalau ini mah sekarang memungkinkan berbayar, tapi Iya, saya berbayar, Pak. pakai bahasa Inggris, pakai proofreading, jadi
biaya biaya bayarnya itu untuk biaya proofreading, Pak, untuk membaca naskah, untuk Oh, siap, Pak. membereskan bahasa Inggrisnya karena Hmm. kita mau target mempertahankan Sinta 2 ini lagi akreditasi juga. Hmm. Lagi akreditasi, hasilnya belum keluar, Pak. Oke, siap, Pak. Oh, jadi melebar ke sini ya, tapi nggak apa-apa. Boleh naskahnya nanti saya upload lah, Pak. Silahkan aja. Oh. Kalau epistemik juga ini sedang proses diakreditasi, hasilnya belum keluar. Jadi eh, kalau sudah keluar pasti berbayar, Pak. Makanya Iya, iya, iya. jurnal-jurnal kenapa berbayar? Karena memang, Pak, jurnal teh kudu kudu mayar teh bayar hosting Iyalah, tiap Pak. tahun, Pak. Kita hosting tiap tahun, bayar web tiap tahun, Pak. Bayar DOI tiap tahun. Itu bayar Iyalah. tiap tahun, belum yang bulanan. Bulanan tuh Belum editor, bayar Pak. bulanan. Wah, itu, Pak. Iya, Makanya kalau betul. misalkan bayar cuma 250 atau 300 murah, Pak. Orang lain mau bayar 3 juta. Iya, iya. Ini yang kalau yang misalnya yang ini yang udah akreditasi Sinta gitu, Pak. Hmm. Itu nanti saya karena ada persyaratan juga kan Sinta 2, Sinta 3 kita. Oh iya, iya, benar. Nah, itu, Pak. Pokoknya nanti Bapak Ibu, yang penting sok nama belajar dulu dari hal yang sederhana, belajar mau merevisi, ikuti ketentuan dari editornya. Nanti kalau misalkan dia minta cepat revisi, orang teh kudu gercep, Pak, ulah lambat-lambat. Siap, siap. Bapak Ibu percaya atau tidak, semua persoalan latihan menulis itu dimulai dari yang sederhana seperti ini, Pak. Makanya latihan dulu, latihan, latihan, latihan. Banyak dicoret, banyak dikoreksi, berarti tulisan kita dibaca orang, Pak. Gitu. Jangan gini, saya mah nggak mau revisi lah, mayar weh hunkul. Ya orang juga segan, Pak, nggak mau, ngapain? Gitu. Oke. Nah ini sementara buat Pak Lingga, ini ya pertama catatan saya, ini jumlah kata Pak masih kurang. Jadi Pak Lingga dan teman-teman semua, pastikan Anda membaca template dan author guidelines-nya juga, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau Anda tidak membaca author guideline, itu repotan kita memperbaikinya, Pak. Ya. Pertama itu. Yang kedua nih, diharuskan untuk, ini terlalu sederhana nih bikinnya Pak Lingga. Ini harusnya bagus nih, judul begini tuh harusnya bagus, Pak. Anda tinggal ambil satu lembaga pendidikan, kemudian Anda eh, punya data dari hasil wawancara dan observasi, contohnya. Nah, itu bisa jadi contoh, Pak. Tuh. Ini pastikan Bapak Ibu, kan kalau jurnal ini minimal 7 paragraf atau 6 paragraf. Dan tiap paragrafnya itu ada persyaratan-persyaratannya, menjelaskan apa dan apa. Ini tinggal ikuti aja. Metode nih, ini harusnya metodenya jangan satu paragraf, Pak. Ini paragraf kalau segini tuh sedikit banget, nggak memenuhi standar jurnal jurnal edukasi, jurnal karismatik, Pak. Karena dia mintanya beberapa pointer. Coba lihat di apa di ininya, Pak, di author guideline. Author guideline itu artinya petunjuk untuk penulis ya, yang terdapat di dalam template. Biasanya suka ada, Pak, di dalam template. Template-nya apa sih? Tempat citakanlah template-nya gitu, Pak. Citakan. Nah, ini nulisnya jangan 3 hasil pembahasan. Nah, ini harus dikeluarin, Pak. Makanya yang paling penting dari sebuah judul artikel Pak Lingga dan teman-teman yang lain adalah apa sih sebetulnya rumusan masalah dari judul Anda. Itu sebetulnya, Pak, yang harus dibahas itu. Kalau Anda memahami rumusan masalahnya, maka sebetulnya itu yang akan Anda bahas menjadi penjelasan-penjelasan rinci. Nih, saya kasih tahu ya. Ini contoh aja contoh. Saya pakai deepseek aja yang mudah. Saya akan menulis riset tentang perencanaan keuangan strategi dalam lembaga pendidikan Islam dengan fokus di lembaga Madrasah Sanawiyah. Palingnya kan Madrasah Sanawiyah ya. Ya, ya, ya. Sanawiyah. Dapat Anda. Tapi kalau mau berikan dulu clue-nya, Pak, biar disebutnya konteksnya biar jelas. Anda berperan sebagai penulis
peneliti yang sudah berpengalaman melakukan penelitian dan publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi. Nah, ini petunjuk untuk si dipsiknya nih Pak ya. Nah, jika saya akan menulis riset dengan apakah Anda berikan citation maksudnya ya, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Ini Pak, ini yang paling penting tuh ini sebenarnya. Karena yang akan kita bahas itu apa rumusan masalahnya, apa pertanyaan penelitiannya. Gitu Pak. Tuh. Kalau judulnya seperti ini, maka dia kasih tuh rumusan masalahnya ini. Nanti ada di penjelasannya. Kalau di psik itu biasanya rada detail dulu Pak. Nah, nanti dia kasih. Nah, perencanaan keuangan strategik merupakan komponen krusial dalam pengelolaan lembaga keuangan, bla, bla, bla. Namun banyak lembaga keuangan sebenarnya menghadapi tantangan dan merancang. Nah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, kurangnya pemahaman. Nah, oleh karena penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana. Nah, ini Pak, nih rumusan ini. Bagaimana perencanaan keuangan strategik dapat dioptimalkan di masa untuk mendukung. Nah, ini dulu masalah nih. Yang kemudian ini akan dibahas dengan ini. Nah, makanya ini tuh Pak, rumusan masalahnya ini pertanyaannya. Ada pertanyaan umum, ada pertanyaan spesifik. Umum tuh yang mana? Yang tadi nih. Bagaimana implementasi perencanaan keuangan strategik di mana? Kan sama tuh dengan yang tadi ya. Oke. Nah, ingat ya, pertanyaan rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah pertanyaan juga dalam bentuk kalimat tanya. Apalagi yang bersifat spesifik nih, Pak. Apa saja faktor yang mendukung, bagaimana prinsip, apa saja tantangan dan kendala, bagaimana peran stakeholder, apa strategi, bla bla bla. Nah, ini yang akan nanti menjadi bahasan-bahasan, mencek orang mah subbab-subbab yang akan Bapak Ibu jelaskan di dalam temuan penelitian. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak suka bingung atau Ibu suka bingung, saya dapat judul ini, terus saya mesti gimana ya ngejelasinnya? Nah, itu harus tahu dulu tuh si rumusan masalah sama pertanyaan penelitiannya. Itu, tuh, Pak. Tuh, Anda boleh kalau ingin menemukan novelty-nya bisa di mana. Nah, ini. Tuh. Oh. Kita tanya lagi, Pak. Sederhana aja. Apakah dengan judul artikel tersebut memiliki novelty? Apakah dengan judul artikel tersebut memiliki novelty? Nah, maksudnya judul yang tadi kita sebutkan itu ada novelty-nya enggak sih? Gitu. Pak Ibu. No. Ada yang harus dipertimbangkan ketika akan menyusun penelitian. Nah, ini Pak. Jika penelitian ini fokus pada masa sanawiyah yang mungkin belum banyak diteliti sebelumnya, ini bisa jadi nilai kebaruan. Banyak penelitian tentang keuangan pendidikan Islam lebih umum atau fokus pada pendidikan yang lain seperti madrasah aliyah atau pesantren. Tapi madrasah sanawiyah sanaya, nah, berarti kan baru tuh gitu. Kalau enggak pakai integritas tuh. Kita belum minta potensi kekurangan novelty dan lain. Nah, dia kasih rekomendasi, Pak. Rekomendasi untuk meningkatkan novelty gimana? Judulnya nu dirubah seetik-etikan, tapi ini masalahnya ayah ente di lokasi penelitian. Nah, itu masalahnya, Pak. Seperti peran fintech dalam perencanaan keuangan strategik di madrasah sanawiyah. Ayah tuh di itu lamun rek judulnya diganti jadi iya gitu. Atau integrasi wakaf dalam perencanaan keuangan jangka panjang madrasah sanawiyah. Ayah tuh itu teh gitu. Ini walaupun novelty tinggi, tapi kita nggak tahu apakah ada atau tidak di lapangan, gitu Pak. Gitu. Atau ada lagi, membandingkan konteks yang berbeda. Perbandingan perencanaan keuangan strategik di madrasah sanawiyah negeri dan swasta. Ah, kalau misalkan Anda mau, ini novelty ini bisa jadi tinggi. Karena jarang-jarang lo ngebandingin negeri dan swasta. Tapi masalahnya,
Nah, itu negeri lamun orang ngebahas tentang perencanaan keuangan anak. Ya. Atau studi komparasi antara madrasah sanawiyah di perkotaan dan di pedesaan. Nah, jadi Anda nggak bandingkan ada hiji madrasah sanawiyah di kota dengan di desa. Kumaha cara perencanaan keuangan nah beda apa sama? Tuh, Pak. Itu tadi sudah jadi novelty lagi. Itu sesuatu yang tidak biasa. Nah, jadi artinya judul tersebut memiliki potensi novelty, terutama jika Anda menekankan pada aspek-aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Nah, itulah cirinya itu, Pak. Jadi judul ini bisa berkembang lagi nih Pak Lingga ya. Perencanaan keuangan strategik pada lembaga pendidikan Islam itu bisa bertambah lagi Pak, bisa berkembang lagi. Kalau mau dijadikan artikel ilmiah. Tapi kalau hanya sebatas tugas presentasi cukup Pak. Cuma kan saya mengajarkan pada Anda itu supaya ini bisa jadi sesuatu yang ada luaran Pak gitu. Kan ya sayang Pak, ngeus artikel tapi tidak jadi luaran. Luaran itu artinya outcome-nya lah. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari situ semua Bapak Ibu bisa memastikan bahwa penulisannya harus betul-betul dilakukan dengan bertahap, sistematis dan seterusnya. Oke. Ini siapa tadi? Pak Lingga ya. Terus siapa lagi tuh tadi tuh? Selain Pak Lingga siapa lagi teh? Yang hari ini barusan itu siapa? Pak Pas Agung sama seharusnya hari Pak ini Agung Bu dan Bu Aini, Agung Pak. sama Bu Aini, Bu Aini mana ininya? Aini Nawan. Aini Nawan. Artikelnya mana? Belum ada. Oh di ini Pak, di apa tuh? Di Di Drive. Drive. Di Drive ya. Saya harus masuk dulu ke sini. Yang punya saya mau dirubah dulu Pak. Udah upload ke Drive tapi mau dirubah dulu. Kayaknya juga Gak kurang apa-apa Pak, rapi. masukin aja Pak, masukin aja. Udah Nanti dimasukin juga saya ke sana. nanti Anda tinggal masukin lagi revisinya gitu, gampang Oh lah. iya, siap. Yang penting masukin dulu Pak. Ya, Bu itu siapa? Bu Ainawan. Aini Nawan. Paling atas A, huruf A Pak. Atau bawah. Ini. Nah, barusan Pak. Yang A dari huruf A. Ini ya. Ah, itu. Ini kenapa saya harus minimal mengomentari ya supaya Anda tahu bahwa artikel yang baik itu adalah yang sesuai dengan template dan si autornya mau melakukan revisi Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau sampai tidak mau melakukan revisi tapi pengen publish, waduh keterlaluan. Nah ini nih Bu Ainawan posisinya apa ini? Ini teh pakai epistemik apa pakai jurnal ini? Karisma Pak. Karismatik kan kalau untuk yang Ya. paparan ini? Ini kayaknya epistemik yang ini. Ah, kenapa Ya ini maaf Pak, epistemik? salah Pak. Nanti Ibu lihat lagi pedoman outline yang saya kasih itu. Coba lihat bisi pabelit masalahnya. Iya, Ya. Oh iya, epistemik mana kayak mana? siap Pak, nanti direvisi. Tapi ini nggak terlalu repot sih karena memang teknik penulisannya sama-sama aja, tinggal beda ini aja Pak, luhur wungkul. Iya. Oke, ini Ibu. Nah, ini kenapa abstrak menjadi terusiki, Bu? Banyak-banyak amat. Ya Abstrak Pak, itu itu satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Saya ya ya itu Pak. udah jadi oh, copy paste meureun. Ya Pak, ketahuan ah. Oh, ini pendahuluan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prinsipnya berapapun paragrafnya, kalaupun kemudian lebih daripada 7, tapi selama itu posisinya menjelaskan sesuai dengan yang di template, nggak masalah. Seperti ada fenomena, ada masalah, ada solusi, kemudian ada state of the art ya, sesuaikan dengan paragrafnya. Ini metodenya, oke. Hasil penelitian. Nah, biasanya saya akan lihat dulu apakah di dalam pendahuluan ada rumusan masalahnya enggak. Sini. Nah, ini Pak. Sebetulnya rumusan masalah itu dalam kalimat tanya, tujuan itu dalam kalimat positif.
Jadi sebenarnya kalau ditanya, naon sih sebenarnya itu rumusan masalahnya? Kok nggak ada sih Pak di sini mah cuma tujuan doang? Nggak, ketika ada dia nulis tujuan, sebetulnya ini rumusannya sebenarnya gitu loh. Kan itu rumusan masalahnya itu kayak bagaimana analisis langkah-langkah perumusan visi misi bla 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 kan gitu unggul sebenarnya mah. Cuma dia bentuk dalam eh, kalimatnya di tujuan penelitian. Oke. Ini jumlah katanya berapa, Bu? Kayaknya sedikit ya. Sekitar 3.000, Pak. Nah, 3.000. Kurang, Bu. Minimal 5.000. 5.000. Iya. Terus ini kalau bikin tabel, Bu, pastikan Anda jangan pakai garis horizontal. Tapi semuanya Oh, vertikal ya. Sorry. oke. Bukan garis vertikal, tapi garisnya horizontal. Vertikal itu kan dari atas ke bawah ya. Ya, betul, Iya. betul. Vertikal. Nah, horizontal, Bu, semua. Nggak ada vertikalnya. Nggak ada vertikalnya. Nah, ini juga nih, keliru nih. Gunanya ada, oke. Kalau itu teh semua jurnal emang seperti itu atau memang internal rumah jurnal Pak? OJS-nya? Rata-rata jurnal begitu, Pak. Oh, rata-rata Kalau ya. untuk pembuatan tabel itu hanya garis itunya aja. Karena ada pertanyaan kok kenapa sih garisnya itu eh, apa ya? Jawabannya jawaban mata kalau ngelihat antara pakai tabelnya ada garis bawah, garis hanya dengan bawah, itu berbeda, Pak. Kan tujuannya mata itu untuk mendeteksi dari kiri ke kanan. Kan itu hanya cukup garis bawah aja. Ya, ya, Kalau ya. ada garis atas bawah, nah itu bisa mengganggu, Pak. Mengganggu. Kenyamanan untuk membaca ya. Nah, betul. Nah, ini nanti jangan pakai strip Bu ya. Ini jangan Kalau pakai untuk strip. plagiasi berapa Oh, iya. Pak di karismatik Pak? Plagiasi itu di bawah 20%, Pak. Sama mau jurnal rata-rata jurnal di bawah 20%. Nanti saya akan lakukan cek similarity, Pak, kalau sudah masuk artikelnya di jurnal-jurnal yang tadi dipilih. Mau epistemik atau mau karismatik, nanti kita akan lakukan ini, Pak, lakukan pendeteksian untuk similarity. Gitu. Oke. Nah, paling itu aja dulu ya, Bu ya. Jumlah kata Iya, jangan Pak. lupa, rumusan masalah jangan Iya. sampai keliru. Kemudian lagi pastikan fokus and scope sesuai. Kan kalau kita mau fokus and scope harus sesuai lah. Selama masih ada pendidikan Islam atau manajemen pendidikan, ketika bicara manajemen strategik pendidikan itu pasti masuk, Pak, ruang lingkup di jurnal tentang pendidikan. Gitu. Ini mah kita latihan dulu, Pak. Kalau Bapak Ibu mau publish artikel di tempat lain yang lebih hebat, lebih mah enggak. Tapi Udah kalau yang itu isi latihan di cukup. tempat biasa aja kita babak belur, Betul, betul. ini lebih parah, Pak, kalau di tempat lain. Gitu. Betul, betul ya. Oke, saya jika Bapak Ibu berkenan mau mempelajari tentang jurnal di YouTube banyak sekali, Pak. Teknik menulis artikel banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu mau nggak menyisihkan waktu lah setengah jam lah sehari untuk meningkatkan kemampuan diri dalam konteks kepentingan Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Gitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak meningkatkan kemampuan diri dengan banyak belajar tidak sebatas di kelas maksudnya, maka itu akan menambah pengalaman-pengalaman lain. Oke ya, Bapak Ibu. Demikian, silakan upload artikelnya di jurnal karismatik yang masih pakai epistemik ganti heula gitu ya. Yang kurang katanya tambah dulu boleh sebelum dikirim. Tapi harus hari ini dikirimnya, harus hari ini. Oh gitu ya? Ya, biar lebih cepat lebih baik, Pak. Jadi Oke, siap. Anda kirim dulu yang kelirunya nggak apa-apa. Nanti Nggak sebelum apa-apa. kita berproses revisi. Nah, karena nanti juga saya akan menyampaikan apa saja yang harus direvisi, kata-katanya apa saja. Nanti saya akan kasih tahu, Pak. Siap. Jadi dengan editor itu, author harus beres dulu author guidelines-nya. Nanti kalau masuk reviewer itu hanya bicara substansinya, Pak. Bukan lagi kata per kata yang salah, typo itu sudah harus tidak ada, Pak. Gitu. Kalau Bapak Ibu sudah masuk reviewer, berarti naskah itu Bapak Ibu sudah tinggal perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansi. Oke, terima kasih. Izin Pak Bapak, Dokter, ya. saya kemarin ngejapri yang belum dapat judul itu Pak Dokter. Oh iya. Berapa Ya. orang kejadiannya? Satu. Satu ya? Ya, Siapa? Pak Irfan. Irfan Muhammad Ramli, Pak. Pak Irfan aja? Ya. Oke, Irfan. 2E ya, 2D ya. Oke,
Setelah ini saya kasih tahu nanti di grup ya. Oke, Oke. terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam